Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para sahabat muslim. Kini kita memasuki Qur'ani 2 part 6 of 24. Qur'ani 2 ini dibawakan oleh Ustadz Nasiruddin Khalid. Materi ini berisikan alif bengkok, kemudian 8 tanda isim, kemudian masdar, dan juga masih banyak lain-lainnya di dalam rekaman video ini. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal su'an yujza bih. Innallaha la yadhlimu an-nasa syai'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Pada ayat yang pertama, may ya'mal su'an yujza bih. Apa itu artinya? Siapa saja yang berbuat su'an, keburukan atau kejahatan, yujza bih, maka dia akan dibalas dengannya atau dibalas timpang dengannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadhlimun nasa syai'a, tidak menganiaya manusia syai'a, sedikit pun. Walakinan nasa, akan tetapi manusia, anfusahum yadhlimun, terhadap diri mereka sendiri, mereka atau mereka menganiaya diri mereka sendiri. Kata yadhlim dengan kata yadhlimun itu sama fi'il mudhari'. Jadi yadhlim sama yadhlimun itu sama fi'il mudhari'. Yang beda apa? Artinya yang yadhlim itu adalah dhamirnya huwa, sedangkan yang yadhlimun adalah hum. Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzi. Wa may yaqul minhum, apa itu wa may yaqul? Siapa saja yang berkata, minhum, di antara mereka, inni ilah, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Lah, itu Tuhan. Min duni, selainnya, selain Allah. Fadzalika, maka yang demikian itu najzi, kami akan membalasnya Jahannam, neraka Jahannam. Kadzalika najzil zalimin, demikian itulah najzil zalimin, kami membalas orang-orang yang zalim. Kata najzi itu fi'il madhi atau mudhari? Untuk kedua berarti ya. Untuk kedua ya. Untuk pertamanya apa tuh? Untuk pertamanya adalah jasa.
Waza, mudorenya nah, kalau fi'il mudhari'nya itu ujungnya ya seperti ini, maka fi'il madhinya itu dia mesti bentuknya alif bengkok. Ini orang nyebut alif bengkok, alif lagi ya. Jadi nggak pakai titik dua ya? Jadi kalau misalnya mudhari'nya itu enggak yang depan. Enggak. Kan alif bengkok. iya, apa bunyinya? Ya, maka madhinya Masya panjang, tapi pakai alif bengkok. Alif bengkok, alif lajinah. Apa namanya? Jadi kalau mudhari'nya itu apa bunyinya nih? Ya jadi mesti matinya. Jawab begitu betul. Tapi ada yang matinya panjang, contohnya da'a. Apa bu? Ya, itu udah 4, 3. Jadi ada yang matinya panjang, ujungnya a, gitu. Tapi mudhari'nya waw. Contohnya misalnya da'a, mudhari'nya ya da'u, gitu ya. Kan madinya panjang tuh, da'a, gitu. Maka panjangnya bukan pakai alif yang seperti itu. Panjangnya adalah pakai alif tegak. Melihatnya dari mana? Melihatnya dari mudhari'nya. Kalau mudhari'nya wawu, alifnya tegak. Kalau mudhari'nya kasroh, madinya alif be. Lain apa alif? Lainah, lazimah, lazimah. Contoh lagi, yadnu, berarti matinya apa? Apa? Mudhari'nya yashku, berarti matinya syakana. Begini. Iya. Itu jadi boleh jadi patokannya, boleh bisa. Yang fi'il madhi panjang bunyinya a, di ujungnya itu boleh dengan alif lazimah seperti ini, boleh kadang pakai alif. Orang nyebut pakai alif bengkok sama alif tegak. Udah dari mau itu alif tegak, alif bengkok. Ya pokoknya alif begini nih. Ini saya nyebutnya lainah. Lain apa? Lainah. Ya pokoknya alif begini nih. Yang ini madinya pakai alif yang berdiri tegak begini, itu mencirikannya dari fi'il mudhari. Kalau mudhari'nya bunyinya wawu, nanti alifnya tegak. Kalau mudhari'nya ya, nanti alifnya tegak. Makopi barunya makopi. Ya pokoknya bengkok aja boleh. Ya. Kalau mudhari'nya sudah jelas ada
alif yang mana nih Pak? Ini juga alif nih. Ini alif nih Bapak Ibu. Ini alif. Ini bukan iya. Ini alif. Tuh makanya tadi udah bilang alif bengkok. Cirinya alif itu begini. Kok ini kenapa ini alif, ini ya? Kan gitu. Apa kata titiknya? Enggak juga. Ini kalau dibuang iya juga. Dari mana tahunya kalau ini alif ini ya? Perhatikan harokatnya. Apa tuh maksudnya? Kalau sebelumnya fathah, berarti kalau sebelumnya kasrah, mau kasih titik, mau tidak. Pak Ustadz, bisa juga sebaliknya Pak Ustadz. Gimana? Misalnya diketahui madinya pakai alif tegak, Berarti pasti mudorenya waw. wawu. Pasti. Kalau mudorenya wawu, alifnya tegak. Pas sebaliknya. Dibolak balik begitu. Anak kemarin tadi pertanyaan bapaknya. Jadi kalau nih contoh. Nih contohnya. Contoh nih. Ada maha, ada naha. Kalau ini berarti mudorenya apa? Apa? Yang begini ya? Gitu ya? Kalau naha? Roma, Romi, Yar, ya gitu tuh. Maha, Yamhu, Roma, Yani. Gitu tuh. Roja, apa? Yar, yang sebenarnya. Raja, Yar. Itu kalau akhirnya alif, kalau yang di tengahnya alif misalnya kola. Ya, situ dulu, bukan. Supaya nggak campur yang lain dulu ya. Maha, Roma, Roja. Apa? Kenapa ya artinya? Ya ini pakai nggak? Tanda yang apa maksudnya? Oh, enggak. Jadi kalau sudah wawu ya gitu ya, alif itu memang mati, ya gitu ya. Nggak usah bahasa Indonesia. Gini aja. Gitu ya, dibaca panjang aja. Nggak usah. Alif bengkok katanya bengkok. Betul. Nah itu kan tadi udah diulangi. Ini ulangi lagi. Nih, fi'il mati berapa huruf? 2 apa 3? Ini berapa huruf? Oh, 2. Ini 3 semua ya? Bedanya yang mati ini
ini sama madhi ini pakai alifnya begini. Ini pakai alifnya begini. Kalau alifnya begini, nih, maka mudorenya itu ya. Kalau ya berarti sebelumnya bunyinya kas. Kalau madhinya pakai alifnya seperti ini, mudorenya pakai. Kalau waw berarti sebelumnya gitu tuh. Ya, ini kan lagi latihan di sini. Iya. Kalau yang tegak itu alifnya apa? Dia makanya alif itu aja mau di sini. Wah. Wa'a mudorenya apa? Tuh. Wa'a. Ini apa bacanya? Oh, iya. Salah kasih contohnya yang susah. Ulangan berapa? Salah. Nih. Hawa. Apa? Ya. Kan gitu tuh. Kalau ini badak. Ini supaya nggak bingung, di bapak ibu bingung. Oh, ini alif, kalanya sini wawu. Nah, gitu loh. Kasih doma. Nah, tinggal tulis di sini. Tuh, kasih ya. Gitu ya. Jadi mau dari sini ke sini begini, dari sini ke sini begini. Ya. Nah, gitu tuh. Contohnya ada banyak kali ya? Enggak. Jadi, ya kalau lengkap tentunya mesti ditulis lengkap begini. Begini nih. Ya. Tapi suatu saat kalau ada harokatnya, ini sebenarnya nggak usah dikasih titik, nggak apa-apa. Tapi dibalik, kalau nggak ada harokatnya, ini pakai ya berarti bunyinya kas. Jadi, apa bu? Nah, kita nggak bicara istilah pokoknya. Ya, kita diskusikan sama istilah. Nanti boleh yang tahu, yang lain pokoknya ada begitu. Fatah sama ya tergantung mudarat sama madinya gitu ya. Ya, fatah sama kasroh tergantung mudarat sama madinya aja Bang Ustaz. Kalau di huruf dulu. Iya, lihat gini. Yuk, kita jadi kemana nih? Ayo, ulangi kita tadi. Ya, yajzihi jahannama. Huwa yajzi. Kalau nahnu najzi. Ini kalau lengkap begini saya. Najzihi tambah domir nih. Berarti bacanya gimana? Iya-nya mati kan? Najzi. Domirnya dibaca apa? Baca begitu ayatnya ya? Oh, perempuan. Jadi ini domir. Ini boleh bagus. Nah, sekarang kita kadang-kadang membunyikan kok yang satu pakai hu, yang satu pakai hi, yang satu pakai huma, yang satu pakai hima, yang satu pakai hu, yang satu pakai hi, yang satu pakai huna, yang satu pakai him. Beda atau sama? Sama. Beda. Hanya 4 domain ini yang boleh dibaca dua. Hu atau hi sama. Huma atau hima sama. Hum atau him sama. Huna atau hina sama. Maknanya sama. Di mana bedanya? Lihat di sininya. Harokatnya. Kalau sebelum harokatnya dhammah atau fathah, maka harus dhammah. Kalau sebelumnya kasroh atau ya sukun, itu harus kasroh. Tuh bacanya. Jadi apa dibaca hu, huma, hum, huna kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Kalau sebelumnya kasroh atau ya bukan yang lain. Ya sukun, maka dibacanya bukan hu tapi dibacanya hi. Bukan huma tapi hima. Bukan hum tapi hi.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa? Ada apa? Asro. Ada apa? Ya, ya-nya harus sukun atau mati? Mati. Jadi najzi. Kenapa? Karena ada ya. Min. Kenapa? Sukunnya bukan ya, selain ya yang sukun ini dari sukunnya. Jadi ada fathah dhamma sukun, selain ya maka dibacanya alai fi benar kayak gitu aja ya. Baiti, baitu, baita. Ada baitaham. Boleh dua doang, hu sama hi, hum atau him. Jadi kalau baitu, baiti, baita, baitahum. Apa bu? Hima. Tulis aja alif hima. Alai hima. Alai hima. Ya. Musa Ibrahim wa Musa alai hima. Najzihi jahannam, kami balas dia dengan jahannam. Dzalika najzil zalimin, seperti itulah kami balas orang-orang yang zalim. Nomor 3. Wa khalaqallahu samawat. Apa khalaqa? Ciptakan. Siapa yang ciptakan? Maka mulailah dengan subjeknya. Mana subjeknya? Allah. Kita terjemahkan. Allah menciptakan langit dan bil haqq. Walitujza kullu nafsin. Nah, sebelum fi'il bagusnya dimulai dengan subjeknya ya Ibu ya. Menerjemahkan sebaiknya, bukannya harus, sebaiknya mulailah dengan subjeknya. Coba fi'ilnya mana? Betul? Subjeknya mana? Kullu nafsin. Walitujza kullu nafsin. Dan agar tiap-tiap jiwa dibalas. Dan agar tiap-tiap jiwa dibalas. Kalau mau dari sana tidak boleh. Dan agar dibalas setiap jiwa, itu pun boleh. Atau bahasa Indonesia biasanya subjeknya dulu. Dan agar setiap jiwa dibalas. Walitujza kullu nafsin bima kasabat, atas apa yang mereka usahakan. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Mana kata-kata tidak dizalimi? La yuzlamun. Itu jangan atau tidak? Tidak atau jangan? Tidak atau jangan? Kemarin sudah ya? Apa arti la kan gitu? Kasabat apa Pak? Apa itu ada 3? Apa saja? Jangan, tidak, tidak ada. Kalau jangan, cirinya yang apa? Sukun. Kan gitu? Kalau tidak ada, dhamma. Kalau tidak ada, fathah.
Kalau tidak, ini perhatikan. La yuzlamun. Yuzlamun. Inilah. Ya. La yuzlamun. Yang ini, jadi kalau kemarin kalau gitu, yang ditandai tidak itu diantaranya selain dia dhammah, ujungnya juga masih ada huruf nun. Kalau ada la, bunyinya nun masih ada nih, nunnya masih ada nih. Ininya artinya kemarin kan yang tidak itu apabila akhirnya dhammah. Yang ini akhirnya ada huruf. Jadi kalau coba surah Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun wa la ana 'abidu. Oh iya tuh. Ada enggak la ta'budu di situ? La a'budu. Coba ini. Tuh. Inilah yang ini nih. Coba ini nih. La yang ini ujungnya lihat. Dhammah. Berarti la-nya apa? Tidak. La ini masih ada rupanya? Berarti apa nih? Tidak. Yang la ini ujungnya apa? Berarti ini apa? Ini sederhana cirinya begitu. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Fal yawma, apa itu fal yawma? Dari itu ya. La tuzlamu nafsun. Jiwa tidak dibalas. Syai'a tidak dibalas, tidak dianiaya. Syai'a sedikit pun. Wa la tujzauna, dan kalian tidak dibalas. Keluarnya tidak. Silakan ya. Oh iya, silakan. Iya, boleh. Ya. Salah kamar. Salah kamar. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Dan pada hari itu la tuzlamu nafsun syai'a. Jiwa tidak dizalimi syai'a sedikit pun. Wala tujzauna, dan tidak atau jangan. Tidak, masih ada huruf apanya? Nun. Ya. Dan mereka tidak dibalas illa ma kuntum ta'malun. Apa yang kalian, oh jadi bukan mereka ya, kalian ya. Kalian tidak dibalas kecuali apa yang kalian kerjakan atau perbuat. Surat apa itu? Yasin ya? Yasin ayat 50. Wa may yakfur. Apa artinya? Siapa yang ingkar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, maha cepat perhitungannya. Mana yang maha cepat? Sari'. Apa arti hisab? Perhitungan.
Al-hisab. Al-hisab. Ada alif lamnya. Berarti cirinya apa dia? Isim. Ya. Al-hisab itu fiil atau isim? Isim. Ya, masdar ya. Apa ya fiil matinya? Apa? Hasiba, bukan. Hasaba, belum. Yasabu, itu mah mudhari. Saya fiil matinya. Apa? Ah, ya betul. Itu ada di pelajaran kemarin di halaman sebelumnya. Hasaba yuhasibu hisabu. Jadi ada apanya? Ada alifnya. Ya. Kemarin ya. Halaman sebelumnya, halaman 15. Hasaba. Ada? Ada berapa huruf hasabah? Ingat, Bapak Ibu kemarin kalau fi'il madhinya 4 maka mudhari'nya yu atau dhamma. Betul. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana terakhir tadi? Alladzina qutilu wala tahsabanna. Betul. Wala tahsabanna alladzina qutilu. Apa la tahsaban? Jangan kamu kira. Alladzina orang-orang yang qutilu dibunuh, diperangi. Ini aktif atau pasif? Aktif atau pasif? Pasif. Dari mana tahunya pasif? Dhamma depannya. Satu huruf sebelumnya kasrah ya. Qutilu. Ya berarti yang dibunuh satu ada banyak. Fisabilillah. Amwata. Mereka itu mati. Bal ahya. Bahkan mereka itu hidup. Bal ahya. Inda rabbihim yurzamun. Diberi atau memperoleh rezeki. Ahya itu jamak atau mufrad? Mufradnya ayyun. Amwat mufrad atau jamak? Mufradnya apa? Mayyit. Mayyit jamaknya amwat atau mau udah kayaknya ya. Takut belum. Jadi udah makanya diulang-ulang untuk mengingat. Ulang yurzaqun fi'il apa? Mudhari. Bentuk aktif atau pasif? Pasif. Kalau fi'il mudhari cara membuat pasifnya huruf pertamanya apa kan? Dhammah. Satu huruf sebelum terakhir fathah. Kalau fi'il madhi huruf pertamanya dhammah. Satu huruf sebelum terakhir wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Ini perintah ya, berbuat baiklah. Wadil qurba, kerabat dekat. Qurba qarib ya, sahabat karib. Apa artinya sahabat karib? Teman dekat ya, sahib karib. Bahasa Arab sebut ya, sahib karib ya, saudara dekat. Qurba yang dekat-dekat, keluarga dekat maksudnya. Wal yatama, anak-anak yatim. Anak yatim mufrad atau jamak? Jamak. Tunggalnya yatim jamak. Yatim mufradnya yatama. Kembali yatama dan jamak. Tunggalnya yatim. Yatim jamaknya yatama.
Masakin. Mufrad atau jamak? Jamak. Mufradnya? Miskin. Miskin jamaknya? Masakini. Masakini. Iya. Masakini. Wakulu. Apa ya kulu? Dan berkatalah kalian. Dan katakanlah kalian linnas kepada manusia. Husnan. Yang baik. Atau kalimatnya katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Atau ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Husnan. Baik. Wa aqimus shalah. Wa atuz zakat. Tunaikan atau bayarkan zakat. Zakat. Baik, kita lihat ke papan tulis. Baik. Baca yang gimana? Al-Islamu dinun anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya banyak nih ya. Dari sini sampai ke sini. Kalau kita urai ini kalimat ini, hanya sampai kata Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam, ada berapa yang dikategorikan sebagai isi? Jumlahnya ada berapa jumlahnya? Oh nggak kelihatan? Kan ya? Ada berapa jumlahnya? Oh iya, boleh. Baik. Iya, udah. Coba lihat ini. Nanti lihat yang 6. Kalau cocok 6, alhamdulillah. Kalau kurang kan tinggal ditambah. Pertama, sebelum kita hitung, boleh dulu. Ya, nambah lagi nggak? Udah. Oke, betul. Udah ya, stop dulu ya. Tambahnya nanti. Apa lagi? Nanti dulu. Jadi sebelum menentukan isim itu apa atau berapa jumlahnya, tadi sudah ada yang 5, 6, 7 boleh. Ya. Itu lihat dulu. Bagi sebagian kita yang mungkin agak lupa bagaimana cara mengenal isim, maka kenali ciri-ciri isim. Pertama adalah ada alif lam. Coba yang ada alif lamnya ada berapa?
Ini ada nggak? Oke, saya mau ngikut aja. Tuh. Yang lain mana lagi? Yang lain mana? Yang ya? Oke. Yang mana lagi? 3. Mana lagi? 4. Mana lagi? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, ciri isim adalah tanwin. Tanwin, in, yang mana? 5. Mana lagi? 6. Betul? Betul. Alif satunya mana? Satu di dunia. Termasuk isim adalah harokatnya kasroh. Apa? Yang bunyi ujungnya kasroh itu berarti isim. Yang mana kasroh? Ini ya? Ini ya? Tapi tadi udah dihitung ya? Ya. Ini juga ya? Nah, tapi ini selainnya kasroh dia tan? Ini selainnya kasroh? Nah, ini selain kasroh? Oke. Selanjutnya yang keempat, setiap domir adalah isim. Mana domirnya? Ini ya. Oke. Berapa tuh? 7. Belum. Yang apa? Domir. Allah domir bukan? Allah itu sudah satu nama. Jadi selain dia domir, semua isim adalah ismul mausul. Ini nggak ada di sini. Nanti kita carikan lagi. Semua isim adalah ismul isyarah. Semua isim adalah alam, nama, ya, nama orang, nama tempat, nama hewan, nama apa aja. Bisa itu nama kota, bisa nama itu Arab atau non Arab, itu tetap masuk dari sini. Ini ciri-ciri isim yang mudah dikenali. Ada 7. Ternyata betul jawaban Bapak Ibu. Di atas tadi jumlah isim ada berapa? Ada 7. Ada ciri-ciri diantara yang mudah dikenali nih. Isim itu yang awalannya ada alif lam. Isim itu ciri ujungnya ada tanwin. Apapun tanwin itu a boleh, in boleh, boleh. Ciri isim itu bunyi akhirnya adalah kasroh. Bunyi akhirnya bukan di tengah atau di awal atau di akhir. Terus yang keempat, termasuk isim itu adalah setiap kata ganti. Nah, domir itu kata ganti domir.
Terus yang kelima, setiap isim itu adalah setiap kata penghubung. Penghubung itu adalah isim. Terus yang keenam, setiap isim yang menunjuk sebagai kata tunjuk, ini itu isim. Terus yang ketujuh, nama, alam, nama yang dikenal itu alam, nama kota, nama orang, nama binatang, itu juga isim. Nah inilah kategori isim. Masih ada yang lain nanti, ini si ciri yang sederhana. Boleh isim alam, karena dia isim alam saja boleh. Apa ibu? Oh itu huwa bukan hawa. Hawa mah tidak Arab. Huwa alladzi anzala ala 'abdihi Qur'anan Arabiyyan atau Arabiyyan liyunzira bihin nas. Pertanyaannya, coba sekarang seperti yang tadi, Bapak Ibu tentukan jumlah isim di kalimat atas ini. Berapa? 6 ya? 6, 7, 9. Kali aja ada yang lebih boleh ya. Masih yang paling tertinggi masih 9. Ada yang lebih tinggi? 10 ya? Oh bukan jam. Nah 9. Mana? Cukup 9? Yang 6 tadi sudah ada, 7 ada. 6, 7, 9 jawabannya. Berapa Bu? 8. Udah lengkap lah sudah. Tadi 6 dan 9 ada semua. Oh iya 8. Nah, jadi yang dicari yang mana? Sampai pertanyaannya bingung. Bapak Ibu, carilah isi pada petikan kalimat yang di atas. Oke, yang pertama mana? Nih, masuk kategori yang mana nih? Ini ya. Alladzi Rasul. Yang mana nih? Ini ya. Abdi. Ciri yang mana nih? Pertanyaan abdi itu berapa kata? Potong dulu. Oh gitu tuh. Ini kasrah mana berarti? Ini ya. Terus? Ini domir ya? Kok ini hi sih bukan hu? Karena kasrah sebelumnya ya. Qur'anan yang mana? Ini ya. Arabian? Ambil. Jadi ini. Ambil lagi. Liyunzira bihi. Ini apa nih ini? Anas, dari mana Anas? Alif lam. Jumlahnya berarti berapa? Oh, ada benar. Hah? Jumlahnya bisa salah gitu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi isim adalah sesuatu yang menunjuk kepada nama. Itu kalau definisinya nama, baik hewan, orang, sebagainya. Jadi masalahnya kalau menunjuk ini itu dari artinya, mungkin kita suatu saat tahu artinya atau tidak. Suatu saat kita ketemu artinya, suatu saat kita tidak ketemu artinya. Mungkin agak sulit kalau itu. Jadi kenalilah cirinya. Kalau ada alif lam, fathah, kasrah,
Domir, mausud, syaraf, Allah. Gitu ya. Boleh tambahin lagi nih. Sifat. Setiap sifat itu berarti isim. Kenapa? Ya, kan sebelum bicara mudhof harus kenal isim. Jadi kalau ini mudhof, kenapa mudhof? Karena dia isim. Kalau nggak isim, tapi betul, cuma itu mah akibat. Sekira 8 ini insya Allah sudah cukup untuk mengenali mana isim mana bukan. Kalau ini isim, ini isim, ini isim. Ini anzala menunjukkan apa? Menunjukkan fi'il. Jadi yang menunjukkan satu aktivitas perbuatan itu namanya fi'il. Ada berapa fi'il di balik bawah? Ada? 1. Mana nih? Yang di atas? 1, yaitu anzala sama yung. Berarti tidak kan? Kan ini iya. Ini kan nggak dicoretin. Berarti sisa 2. Jadi dalam bahasa Arab kata itu cuma 3 Bapak Ibu. Isim, fi'il, huruf. Mayoritas itu isim. Kenalilah isimnya, sisanya fi'il sama huruf. Ketahui yang menunjuk aktivitas perbuatan itu namanya fi'il. Kalau sudah kenal isim, kenal fi'il, sisanya huruf. Atau kenali hurufnya, kenali fi'ilnya, sisanya kita muter-muter gitu kan. Iya. Huruf mana nih? Nih huruf. Nih huruf. Mana lagi? Nih. Ya. Kita dalam belajar bahasa Arab biasanya kalau disebut huruf itu merujuk kepada huruf jar. Betul itu. Tapi sesungguhnya huruf bukan hanya huruf jar. Ya, huruf jar. Ya. Silakan dilihat di buku-buku pelajaran bahasa Arab, di buku Muyasar sebagainya. Itu huruf ada sekitar 15 jenis. Selain huruf huruf jawab, huruf taukid, huruf nasab, huruf jazam, huruf tandim, tamthil. Seberapa banyaknya pun ketemu hari-hari cuma huruf. Dari rumah LBI balik lagi ke rumah ketemunya. Ya, itu. Baik. Kita lihat penjelasannya pada halaman selanjutnya Bapak Ibu. 3 jenis kata. Kata dalam bahasa Arab kalimah. Kalimat dalam bahasa Indonesia bahasa Arabnya jumlah. Jadi ini perlu didudukan dulu nih pengertian ini. Ini beda istilah tapi cukup meruwetkan nih istilah ini. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kata bahasa Arabnya kalimah. Kalimah. Jangan bilang kalimat, kalimah. Ya, kalau kalimat bahasa Indonesia bahasa Arabnya jumlah. Lagi nih. Indonesia punya kata, punya kalimat. Ya. Nah, kata sinonim dalam bahasa Arabnya adalah kalimah. Kalimatun. Kalimatun. Itu kalimat, itu kata. Kalau bahasa Indonesia kalimat, bahasa Indonesia kalimat, bahasa Arabnya jumlah. Tuh, istilah itu perlu dibedakan. Nah, yang kita bahas adalah 3 jenis kata. Adalah dalam bahasa Arab, kata itu adalah kalimah. Isim, fi'il, harf. Ya, harf jamaknya huruf. Tunggalnya harf. Kita nyebutnya huruf. Ya. Huruf itu jamak, tunggalnya harf.
isim. Kata yang termasuk isim, satu, kata benda atau nama benda. Jadi kata benda atau nama benda. Ilah, Rasul. Apa ilah? Bukan, ilah. Ilahun. Kecuali ahun. Kok sih? Kalau ke mah ini. Kok kecuali mah ini mah ilah. Ini huruf, ini haraf, ini baru isim. Apa artinya? Jadi bukan ini ya. Tadi no, kepada. Bukan kepada, kecuali. Yang benar di buku ada ya? Ada. Rasul apa dia? Cirinya dari mana nih kalau ilahun itu isim? Nah, boleh nyebutnya domaten atau tanwin. Rasul selain dia benda atau orang, ya, dia diciri dengan tanwin. Al-ard artinya apa? Bumi. Dicirikan dengan alif lam. Sama apa artinya? Langit. Cirinya? Amin. Betul. Din artinya? Agama. Cirinya? Ar-rajul artinya? Ar-rajul? Laki-laki. Seorang laki-laki. Ya, tandanya? Imra'ah. Perempuan. Tandanya? Rok'ah. Bukan ruku. Kalau rok'ah ya rokaat. Kalau ruku, ya ruku. Bahasa Arabnya ruku sama. Sujud? Sujud. I'tidal? Semua itu dari istilah bahasa Arab. Dari mulai takbir, ruku, sujud, ya tidak kecuali duduk di antara dua sujud. Yang Indonesia mananya tuh? Duduk. Sujudnya saraf. Kursi. Isimnya, cirinya apa? Alif lam. Muhammad. Ya. Di sini kebetulan ada tanwinnya ya. Nama. Khadijah. Nama. Cirinya apa? Ta marbuto. Boleh tuh. Ciri yang lain isim itu tak marbuto. Tambahin lagi. Terus aja udah 9. Nanti ketemu lagi. Tak marbuto. Ciri isim tuh ya. Khadijah itu boleh dikasih tanwin ya? Khadijatun. Boleh? Siapa yang bolehin? Mana tanwin? Ada nggak tanwin di sini? Pertanyaannya, Muhammad ada tanwin nggak di sini? Nggak ada. Boleh nggak kasih tanwin? Boleh. Khadijah ada tanwin nggak di sini? Boleh kasih tanwin nggak? Perhatikan. Setiap yang menunjuk nama, ya, nama apapun dia, yang ada tak marbutohnya tidak boleh dikasih tanwin. Oh, ulangi lagi. Setiap nama, terutama nama orang ya, nama kota boleh, nama orang boleh ya, yang ada tak marbutohnya tidak boleh dikasih tanwin. Apapun tanwinnya, nggak boleh a, nggak boleh in, nggak boleh un, nggak boleh. Tuh, maka nama-nama istri Nabi itu Aisyah, Khadijah, lagi Hafsah, ya, itu kan ada tak marbutohnya semua tuh. Tidak boleh dikasih tanwin. Maimunah, Mahmudah. Kalau nama ya, kan Mahmudah ada yang nama, ada yang sifat. Kalau dia sifat boleh, tapi kalau nama nggak boleh. Rofi'ah,
Ruqayyah, Sauda, nama. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanatan. Boleh kasih tanwin. Tapi kalau hasanah sudah jadi nama orang, nggak boleh kasih tanwin. Ya. Jadi kalau oh itu boleh Rabbana atina fid dunya hasanatan, itu bukan nama. Tuh, karena dia bukan nama, kalau sudah jadi nama orang, tidak boleh. Azizah artinya apa? Kemuliaan. Ya. Kalau udah nama orang, nggak boleh kasih tanwin. Min aina azizat, hana hadarat azizatun. Ya, azizatu. Gitu ya. Ya, kalau di garis bawah ingat-ingat Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau dijatuh, kenapa nggak dikasih tanwin? Memang tidak boleh. Termasuk nama kota Misr. Apa Misr? Misr. Orang sana nyebutnya bukan Misr, Masr. Ilaina safar, gak Masr. Tapi kalau nanti bilang ilang Misr, pulang kepada habis pergi ke Misr, pulang ke Misr. Jadi gak usah dibaca. Ilaina safar, pulang Misr. Misr, lah Masr, orangnya dia Masr. Misr, Masr. Makkah, lihat, Makatun atau Makatan? Hah? Makatun atau Makatan? Mak, Maka, tanwin nggak? Enggak. Kenapa? Nama yang ada tak marbutohnya. Tadi Mesir nggak ada namanya, kenapa? Dari sono enggak ada. Nama kota itu nggak semuanya ada tamar butohnya. Irakotun nggak ada, Irak aja. Tetangganya Irak, Iranatun. Ada ya? Kebetulan kita ada di kota Jakarta. Jakarta. Tidak semua isim ada tamar butohnya. Yang ada tamar butohnya Makkah, Basrah, ya nggak ada. Qahirah itu ada, tapi yang lain nggak ada memang. Iran, Irak, ya. Hadramaut itu tanya bukan tamar butoh. Hadramaut. Kalau Madinah, Al-Madinah. Madinah tuh Madinah. Terus. Iya terus ya. Kata sifat yang termasuk di situ kata sifat. Sifat kata benda. Kabir. Apa kabir? Saghir. Wasi'. Zalim. Yang aniaya. Hasan. Ghafur. Bukan ampunan. Maha pengampun. Al-Mu'min. Musyrik, Mahmud, yang terpuji, Ma'lum, yang diketahui, Akbar, bisa lebih besar atau paling besar, Maha. Kalau Allahu Akbar, Al-Akram, A'lam. Nah itu semuanya sifat. Semua sifat adalah masuk kategori masdar, kata kerja yang dibenarkan. Qiraah. Jadi kalau masdar itu, Bapak Ibu, masdar menerjemahkan boleh dari dua versi ya, dua sudut, dua aspek. Sudut yang pertama arti kata kerja, yang kedua arti kata benda. Jadi kalau qiraah itu bisa artinya membaca, itu dari kata kerja itu. Yang kedua bisa dia baca. Boleh selalu begitu kalau masdar. Jadi kalau masdar, satu sisi artikan dengan kata kerja, sisi yang lain artikan dengan kata benda. Kalau qiraah, kata kerjanya membaca. Kata bendanya Bacaan. baca. Ilm,
Kata kerjanya mengetahui. Kata bendanya oleh karena itu, nah dari kata itu bahwa kalau masdar bisa diartikan kata benda, bisa diartikan kata kerja. Untuk itu masdar dalam bahasa kita disebut kata kerja yang dibendakan. Repot tuh memahami kata kerja yang dibendakan, itu aja dah. Masdar boleh terjemahan kata benda, boleh terjemahan kata kerja. Kata benda yang dikerjakan. Kata benda yang dikerjakan. Atau apa? Kata benda, kata kerja yang dibendakan. Tuh, itu aja masih keliru. Yang betul kata kerja yang dibendakan. Jangan kebalik, kata benda yang dikerjakan. Tuh, daripada bingung, itu aja. Namanya masdar, terjemahkan satu saat dengan kata kerja, terjemahkan saat dengan kata benda. Ongkohnya, apa ongkohnya? Meskipun dia itu kata benda, tapi bisa maknanya kata kerja. Itu yang disebut kata kerja yang dibendakan. Bahasa Arabnya masdar titik. Masdar mono. Masdar. Kalau dia sebagai kata kerja, itu bedanya dengan kata kerja yang lain apa? Ya, waktu tadi kan waktu kali yang lain. Ya beda tahu. Ya. Kalau bedanya dengan kata kerja itu mengenal waktu. Kalau masdar tidak mengenal waktu. Maksudnya begini. Filter berapa Bapak Ibu? 3. Fil apa pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Sekarang bicara fil mati, waktunya kapan? Lalu atau lampau? Lampau. Kalau mudhari? Amar? Perintah. Waktunya kapan? Akan datang. Bapak Ibu, ini kalau bicara tentang lampau akan datang, jangan mikirnya kalau lampau sebulan lalu. Kalau akan datang bulan depan. Lampau itu sebelum sekarang, nih, tadi itu 1 detik tadi itu lampau. Iya, lewat. Yang udah berlalu barusan itu maldi. Yang baru nih namanya dorek atau akan datang. Yang akan datang. Jadi kalau saya mohon memerintah kepada misalnya seseorang, bukalah pintu. Tuh, saya udah selesai belum ngomong? Ini anak yang disuruh buka pintu itu dia membuka setelah selesai atau sebelum? Bukalah pintu udah terbuka begitu? Belum. Bukalah pintu. Ujuk. Itu artinya akan datang. Sebab kalau yang sedang itu anak aku, nih, anak aku, apa ini? Saya sedang berdiri. Ibu semuanya nih sedang duduk. Nanti kalau saya minta berdirilah, Bapak Ibu kapan lakukannya? Selesai berdiri baru duduk berdiri. Itu namanya akan datang. Maka saya bilang akan datang jangan bulan depan. Akan datang sebelum, setelah sekarang nih. Itu namanya akan datang. Nah, fi'il madhi mudhari amr itu terkait waktu lampau akan datang. Tapi kalau masdar, misalnya qira'atul Quran dengan kata kerja membaca Quran, itu tidak terkait waktu. Mau kemarin, mau sekarang, mau akan datang, pokoknya itu nggak ada kaitannya dengan waktu. Tapi kalau qara'al walad al-Quran, kapan? Qara'a al-walad al-Quran. Iya. Aqra al-an. Iqra al-Quran. Waktunya. Tapi bilang qira'atul Quran, membaca Al-Quran,
khairun adalah baik. Kapan? Enggak ada. Siapa saja kapan saja. Itu bedanya Mas dan fi'il. Sama-sama kata kerja, tapi yang atu dibendakan maknanya. Artinya dia seperti benda. Kalau benda kursi, gimana waktunya? Meja kapan? Buatnya yang kapan? Udah ya? Udah lemes aja. Ayo, sekarang saya bacakan masternya. Bapak Ibu terjemahkan pertama dengan kata kerja, yang kedua dengan kata bendanya ya. Rahmah. Kok membaca rahmah? Menyayangi. Kata bendanya kasih sayang. Ulangi. Rahmah. Yang kedua kasih sayang. Taubah. Bertaubat. Yang kedua bertobat. Yang kedua doa. Berdoa. Yang kedua ad-dakwah. Berdakwah. Yang kedua jadi enak begini. Ad-dakwah menyeru, dakwah seruan. Semuanya bahasa Indonesia dari sini. Now tidur. Kata bendanya masa ketiduran. Itu mah beda. Kata kerjanya tidur, kata bendanya tidur. Ini ketiduran. Sama. Kalau ketiduran mah, kalau ketiduran mah nggak disengaja. Ini sama, jadi tidur itu, naum itu, ya kata bendanya tidur, kata kerjanya tidur. Hafiz, menjaga atau sekarang menghafal. Al-hifzu, menghafal atau hafal. Jaza, kata bendanya, kata kerjanya membalas. Kata bendanya balas. Al-hisab, kata kerjanya menghitung. Kata bendanya hitungan atau perhitungan. Muhafazah, menjaga. Berarti kata bendanya jaga. Penjagaan. Istighfar, mohon ampun. Kata bendanya beda. Istighfar, mohon ampun. Kata bendanya beda. Permohonan ampun. Kalau jadi mohon ampun, kata bendanya ampunan. Masih kata permohonannya permohonan ampun. Atau mohon ampun. Julus, kata kerjanya duduk. Kata bendanya iya duduk. Kata kerjanya duduk. Kata bendanya beda. Kedudukan mah beda. Duduk juga. Ya. Karena kalau qaul berkata, baru kata bendanya bisa tuh. Dukhul, bisa keluar masuk. Dukhul, masuk. Kata bendanya kalau kemasukan mah masuk. Ya. Kalau kemasukan penampakan. Ya, jadi tidak semua kata benda selalu diawali ke akhiran a. Tugas awal selalu ke awalan a. Belajar, kata bendanya pelajaran. Masuk. Itu isim. Tanda ke-13
bentuk kalimat isim pada umumnya adalah berharokat tanwin atau diawali a. Ini pada umumnya. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah sudah dapat berapa tadi? 9 ya? 9. Alhamdulillah. Banyak tuh ya. Dan harakat akhir berubah-ubah. Tapi ciri berubah-ubah ini sulit untuk dijadikan sebagai pedoman isim. Sebab yang bisa berubah-ubah itu tidak hanya isim, yang lain juga bisa berubah. Bergantung kepada fungsinya dalam satu kalimat, sebagaimana dijelaskan nanti. Tuh, nanti penjelasannya. Iya, tunggu besok. Tergantung kepada fungsinya. Kasih contoh nih, contohnya begini boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh kalimatnya. Wallahu yahdi may yasha. Ati'ullaha wa rasulah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Ada kata Allah berapa? Jumlah semuanya 4. Perhatikan dari 4-4-nya, adakah Allah yang diberi tanda akhiran dhamma? Ada. Enggak. Ada juga malah enggak. Ada yang fathah? Ada yang kasrah? Isim berubah bunyinya a i u. Enggak ada e ya. Enggak ada sukun, enggak ada o. A i u artinya enggak berubah. Artinya tidak berubah. Saya ulangi lagi. Isim kata benda ya yang berubah-ubah bunyinya a i u. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Allah, Allahu, Allahi. Artinya tidak berubah. Yang berubah adalah kedudukan posisi dia dalam kalimat. Apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai predikat, apakah dia sebagai objek. Tapi kalau bunyi dan artinya sama. Iya. An-nabiyya, an-nabiyyi, an-nabiyyu. Tetap artinya nabi. Cuma apakah nabi pada yu jadi apa? Nabiyyi jadi apa? Yu jadi apa? Baru nanti akan dibahas nih. Kalau subjek mesti bunyi artinya ini. Kalau predikat bunyinya menurun. Kalau objek bunyinya Jadi antara bunyi tidak terkait dengan mak. Ada yang bertanya Bapak Ibu silakan sebelum kita lanjutkan. Total. Ya. Ada beberapa kata dalam bahasa Arab, ini belum kita bahas di sini, tapi sebagai pendahuluan aja. Ada di dalam bahasa Arab itu beberapa kata yang dia masuk pada beberapa bagian. Misalnya yang ditanyakan tadi, kata tanya. Sebagian kata tanya ada yang masuk pada isim, sebagian kata tanya nanti ada yang masuk kepada huruf. Begitu ya. Jadi kalau gitu nanti aja jawabannya. Termasuk dalam kalimat isim juga yaitu satu kata ganti. Bahasa Arabnya apa kata ganti? Domir. Mau baca domir juga boleh. Yang kedua penunjuknya apa tuh bahasa Arabnya? Atau kata penghubungnya? Tuh, termasuk isim. Huwa, hiya, hum, ana, anta, anti, antum. Jumlahnya berapa? Cara mengingatnya begini loh. Supaya ingat mana-mananya. Nih. Huwa, huma, hum. Ini nunjuk ya? Nunjuk nih. Orangnya ada nggak? Huwa, huma, hum. Iya, huma, hum. Gitu ya? Anta, antuma, antum. Ke kiri, anti, antuma. Ke kanan itu muzakkar, ke kiri itu wan. Lagi-lagi. Gua kanannya saya ya. Gua, huma, hu. Ini kanan. Laki-laki nih. Gua, huma, hu. Maksudnya apa nih?
Satu, dua, tiga. Ini ada maknanya. Dua, Tunggal. huma, Dua. hum. Jamak. Ya. Dia, huma, huma. Ya. Terus anta, antuma, antum. Antum. Berarti misalkan kiri. Anti, antuma, antuna. Wa huma hum. Dia huma huma. Anta, antuma, antum. Nanti antuma, antuna. Ana. Awasin nahnu. Kita semua. Gua orang keberapa? Itu dia. Gua, huma, hum. Berapa tuh? Gua, huma, hum. Iya, huma, hum. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Kalau begini kan tergantung anak itu bisa mudzakkar, bisa muan. Gitu ya? Nah, mau juga. Tuh, bagi yang susah ngapalin tuh. Itu pun gampang tuh. Dari bikin susah. Iya. Ulang ya, Pak. Nah, domir huwa itu bisa diganti dengan hu. Saya sudah pernah bicara di kelas ya waktu itu ya. Apa bedanya huwa sama hu? Kalau huwa itu ketika jadi subjek, kalau hu ketika jadi objek atau kepemilikan. Begitu ya? Iya. Kalau gitu nanti ada yang bisa difotokopi itu 2-3 lembar. Kemana ya? Oh, belum ada yang punya. Itu benar-benar bisa dipakai untuk kelas-kelas selanjutnya untuk mengenai penggunaan domir. Haza, haza, hazihi, haza, hazihi, zalika, tilka. Ya, zalika, tilka. Haulai, ulaika. Haulai, ulaika tidak mengenal mudzakkar muannas. Haulai, ulaika boleh untuk mudzakkar, boleh untuk muannas. Kalau haulai yang ini, ulaika yang ini. Haulai mereka ini, ulaika mereka boleh mudzakkar, boleh muannas. Tapi kalau hada mudzakkar. Hazihi, zalika, tilka. Iya. Tuh, itu yang nanti fotokopi. Jadi sama domirnya tergantung apa yang menggandengnya. Nah, gitu. Ya. Alladzina, allati itu namanya ismul mausul. Apa ismul mausul? Mausul itu hubung masalah menghubung-hubungkan itu mausul. Maka bilang dalam bahasa Arab al-muwasalat, busway, ya, angkot, hadihi alatul muwasalat, Sukhoi, alatul muwasalat, ya, Garuda, alatul muwasalat. Apa tuh? Alatul pengangkut, alat terhubung. Kata-kata mausul itu ada kata muwasalat, wasol. Apa wasol? Menghubung, menyambung. Jadi ismul mausul isim penghubung, kata penghubung. Alat muwasalat, alat penghubung, alat transportasi. Alat muwasalat, busway, objek. Ya, iya. Kakinya. Alladzi sama alladzi bedanya apa? Alladzi mudzakkar, alladzi alladzina mudzakkar muannas. Mujannas. Itu
Mudzakkar muannas. Muannas? Oh, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil siapa? Tadi ada mudzakkar. Baik. Kalau secara spesifik betul alladzina mudzakkar allati muannas. Tapi kalau sudah bicara Al-Qur'an, bicara hadis, kata-kata dhamir mudzakkar masuk di dalamnya muannas. Tapi kalau dhamir di dalam hadis Al-Qur'an muannas, tidak masuk di dalamnya mudzakkar. Ya. Jadi kalau bilang al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ya, gitu. Itu muannas ya. Bapak-bapak kata enggak masuk. Goodbye. Dia bilang, ya ayyuhalladzina amanu qulu anfusakum. Ibu-ibu masuk. Berarti wallahi ya'isna minal mahid wallati. Gitu? Mudzakkar muannas? Mas. Ya, pas mati enggak masuk. Berarti artinya tidak ya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau begitu, kita ulang apa yang kita pelajari hari ini. Dari awal. Dalam bahasa Arab ada yang namanya kalimah. Itu kan dari siapa? Kalimah. Apa? Al-kalimatu thalatha. Al-awwal isim. Tani urutannya standar tuh. Isim, fi'il, jangan huruf. Apa? Sebenarnya harus sama huruf. Huruf sama haraf sama, bedanya kalau huruf itu jam, haraf itu tunggal. Jadi kalau al-kalimatu thalatha bil arab, dia ism, fi'il, haraf. Fal ismu laha anwa'. Isim itu punya ciri, punya jenis. Al-awwal diawali oleh al, ciri isimnya, atau diakhiri oleh tanwin. Kalau nggak ada al, nggak ada tanwin, boleh tandai dengan. Selain itu jenis yang boleh dilihat yaitu apa dhamir? Ada berapa jumlahnya? Dengan kawan-kawannya ya. 14 itu baru pentolannya. Yang termasuk isim adalah isim apa isim mausul? Termasuk itu adalah kata tunjuk. Bahasa Arabnya ismu isyarah. Atau sesuatu yang menunjukkan nama, namanya. Termasuk yang memberi sifat kepada nama yaitu sifat. Terakhir apa tadi? Itu ciri untuk muan. Jadi kalau tak marbutohnya dia muannas. Jadi paman Nabi Hamzah berarti Hamzah mudzakkar muannas. Tolha mudzakkar muannas. Jadi enggak mesti yang ada tak marbutoh yang muannas. Amarok. Saya tanya, Maisarah yang mana? Maisarah di negara Perempuan. Teman yang mendampingi Nabi waktu berdagang namanya Maisarah. Enak Nabi dong sama Maisarah. Ternyata Maisarah itu pembantunya laki. Bisa jadi perempuan. Alhamdulillah.